Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah puji syukur kita haturkan selalu dan senantiasa kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melapangkan hati kita, dada kita untuk terus menikmati indahnya beragama dan meneguhkan di jalan ini. Dan tugas kita adalah selalu istiqomah di sini, jangan sampai kita berpindah ke lain hati, ke lain agama yang tentu akan menjadi sebuah penyesalan. Apalagi dengan sudah mulai belajar, mulai masuk tentang bagaimana indahnya surga yang dijanjikan untuk panjenengan, maka adalah sebuah kerugian yang harus ngerti kok cek ra gelem. Oleh karena itu maka istiqomahkan di sini. Dan niat saya memang mau menyampaikan tentang materi akidah, tapi setelah saya pikir-pikir mungkin saya ingin menyelesaikan dulu masalah muamalah dulu, agar kemudian jangan sampai nanti ada orang menyetempel kita akidahnya jane apik tapi muamalah elek. Banyak orang kayak gitu. Jadi orangnya kalau ngomongkan tauhid lancar, bener, ngomongan tentang ini itu bener, tapi begitu muamalah kacau. Termasuk jadi penadah mobil bodong, motor bodong, sampai ada orang yang kalau titik-titik ngomong ke khalifah, khilafah gitu kan, tapi begitu masuk di wilayah riba nggak mau dia ngomongin. Nggak mau orang gelem. Aku paling anyel nek ustaz ngomong riba, nggak mau. Nah soalnya ustaz ngomong riba ya haram ning pesat koi, jadi aku utang kowe sora. Ya nek kabeh ustaz kudu kayak gitu ya gimana jadinya susah gitu. Pripun. Maka ustaz itu tugasnya menyampaikan. Soal mengkaitan Ustaz Sugih napa mboten, nah niku bagian dari takdir mereka masing-masing. Ustaz Sugih wae ora karo gelem utang kan mboten. Maka kalau kemudian disampaikan dan Ustaz ini harus kemudian ngekei solusi sampai ngekei duit, maka ini sebuah kondisi yang tidak tepat ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita bahas tentang usul fikih. Jadi Nabi SAW mengatakan buistu bil jawami'il kalim. Aku iki dikirim diutus nganggo jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim niku maksudnya nopo? Kata-kata kalimat yang ringkas, singkat, ini maknanya jero, maknanya dalam. Sehingga nanti dalam bab fikih niku bisa diterjemahkan luas walaupun hadisnya ayatnya sama. Makanya kemudian para ulama merumuskan kaidah-kaidah dalam usul fikih. Makanya ngapunten panjenengan yang ngaji kemudian ustadz dengan ngomong iki renek ning Quran dadi ora halal, ora haram, aku ora gelem ngaramke. Nah itu kata-kata seperti itu kurang tepat. Kalau beliau kemudian belajar usul fikih, insya Allah enak dalam merumuskan hukum. Dan nanti minggu depan kalau Allah kasih umur panjang buat saya, maka akan saya sampaikan namanya qawaidul fiqhiyah. Jadi ada usul fikih, ada qawaidul fiqhiyah, baru masuk di fikihnya. Ning fikih nanti kita nggak masuk karena fikih itu luas, maka kita nggak masuk, kita masuk ke akidah. Jadi ini buat pondasi dasar pegangan jenengan. Nah dalam kaidah usul fikih para ulama merumuskan kaidah dasar yang nanti bisa diterapkan pada penurunan hukum-hukum di dalam agama. Yang pertama, para ulama mengatakan al aslu fil asya al ibahah. Ini pernah kita sampaikan. Jadi ada mahdoh dan ghairu mahdoh. Maka di sini dikatakan bahwasanya hukum asal segala sesuatu niku sakjane boleh. Berarti segala sesuatu di sini maknanya bukan segala sesuatu terkait ibadah, tapi yang ghairu mahdoh. Apapun, jenengan meh mangan apapun entuk hukum asalnya. Jenengan mau minum apapun entuk hukum asalnya. Tapi kemudian pembatasnya apa? Illa madalla dalil ala tahrimiha, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Jenengan meh dodolan apapun entuk hukum asalnya. Kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Apa? Oh, ora entuk dodolan ciu misalnya. Ya sudah, jangan jualan ciu di situ. Nah, maka dalil atas kaidah ini apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ara'aitum ma anzalallahu lakum mir rizqin wa ja'altum minhu haraman wa halalan." Katakanlah, terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagian haram dan sebagian halal. Maka hukum asalnya semua rezeki dari Allah itu boleh halal, boleh dimakan. Pembatasnya adalah kecuali yang diharamkan. Nah, contoh kasus sehari-hari adalah menggunakan alat transportasi modern seperti mobil, pesawat yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis. Maka selama tidak ada dalil yang mengharamkannya, maka hukumnya boleh. Dengan kantor, misalnya kantor, numpak mobil itu, numpak motor itu, numpak pesawat itu orang itu, agar enek landasan pacunya, enek ya boyo iso. Numpak helikopter itu orang itu, gitu kan. Maka apapun yang jenengan naiki untuk sampai kantor boleh.
Kemudian terkait dengan konsumsi makanan, maka semuanya boleh, kecuali yang dikecualikan yaitu apa? Haram, nggak boleh yang memabukkan, nggak boleh yang mengandung babi, nggak boleh yang mengandung darah dan seterusnya. Termasuk pakaian. Ini mungkin gehenten masjid sing lagi rame ini toh. Dadi nek enek wong salat yang kaos diusir. Ngomongnya salat ini rasah nek kaosan. Diboten wonten. Artinya orang itu kan namanya orang pergi safar. Gua kula men misal lungone niku misal nggih kali bojo kula ayo ning taman ngopi. Kula yo kaosan, Pak. Ning kalau kaos kula biasanya enten kerai. Ini kula dobelan enten kerai gitu. Jadi mboten kaos oblong. Ning napa nek kaos oblong terus ra itu nggo salat wah itu gitu. Selama nutup aurat gitu loh. Nah, kadang kita pergi ning pas balik niku adalah adzan iki mampir ning masjid, malah diusir gitu. Artinya ngeten nih, ketika jenengan pengen orang yang jamaah di sini ini kudu nganggo klambi koko nopo hem nopo nang cepake. Ampun usir-usir tok ning ra dicepake. Terus bar nyepake apa ya mau anggere wong mlebu ra nganggo terus diseneni mang dudohke mungkin dhek ya ora ngerti nggone ning endi kan ngoten. Terus yang ketiga, cepake dudohke, sing ketiga mang cek. Barangkali dhek ora nganggo mergo niku pun setahun ra dikumbah ambune ra karo-karuan. Nah ini loh kita introspeksi. Jadi jangan kemudian sembarangan dalam menerapkan fikih. Makanya ngapunten orang-orang yang pakai pakaian Jawa, batik, lurik, segala macam beskap, gak ada masalah. Selama tidak merupakan ciri pakaian orang-orang tertentu dalam artian yang dimukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh misal, saya ini bencong-bencong sudah mendirikan bendera LGBT warnane abang hijau kuning gitu. Terus jenengan nganggo klambi abang hijau kuning, nah itu Pak, itu ciri kaum yang telaknat. Atau misal contoh napa niku? Topi Santa. Nah, topi Santa sing warnane abang putih niku lho, nek Natalan niku. Terus putra jenengan ning mall delok niku jaluk atau putune, "Mbah, tukoke kuwi." Wah, jenengan seneng karo putih, tukoke, dinggokke, mboten angsal. Semanten ugi bando sing enten napa kaya tanduk rusa niku mboten angsal. Maka hukum asalnya segala sesuatu boleh kecuali yang ada larangannya, maksudun yang diharamkan, betul nggih? Nah, kita lanjut ke kaidah yang kedua. Yang kedua dikatakan yaitu al-amru bisyai' amrun bilazimihi. Atau nanti dalam kalimat yang lain al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asal dalam suatu perintah itu wajib. Illa madalla dalil ala khilafihi, kecuali ada dalil yang mengkhususkan atau menentangnya. Sehingga kalau jenengan bertemu dengan ayat aqimis shalah, maka kon salat. Kok kemudian enten wailul lil musallin, celaka buat orang salat, bukan berarti orang kon salat. Berarti ada kondisi khusus kenapa orang yang tadinya menjalankan kewajiban kok ciloko, yaitu apa? Alladzina hum an salatihim sahun. Nanti jangan kayak sebagian bocil-bocil kuliah le, ogah Pak, kanca kuliah nganggur. Harusnya logikane nek sing kuliah nganggur berarti kowe ya kuliah kudu luwih dhuwur kan ngoten. Jangan dibalik malah ogah sekolah gitu kan. Maka dalam konteks ini juga sama, ketika Allah katakan aqimis shalah, wajib salat, kok kemudian wailul lil musallin, celaka buat orang yang salat, bukan berarti terus mending rasa salat. Ya tetap salat, ning kita cari kenapa celakanya. Sahun ki apa? Sahun kuwi wong salat zuhur ning nyedaki asar, salat asar nyedaki maghrib. Dadi waktune meh rampung lagi salat. Kemudian alladzina hum yuraun riya. Nek salat dhewean ngebut, nek ana sing nonton suwine ra ukur gitu kan. Nah, itu yang membuat celaka, maka jangan dilakukan. Tetap wajib sholat. Nanti di dalam bab perdukunan Nabi mengatakan orang yang mendatangi dukun dan membenarkan apa yang dikatakan, sholatnya 40 hari gak diterima. Terus enek sing krungu ngeten iki terus ngomong, "Ya nek tak rasa sholat 40 dino, tambah dosa meneh." Gitu. Makanya kaidahnya di sini hukum asal perintah itu wajib. Kalau ada dikatakan sholat toh, bayar zakat, poso, maka itu wajib. Haji umroh itu wajib. Kecuali ada dalil yang mengkhususkan. Nah, itu kaidah yang kedua. Kemudian kaidah yang ketiga, atau contohnya, contohnya tadi sudah saya sampaikan beberapa, maka contohnya di sini saya sebutkan, yaitu perintah menunaikan zakat. Ketika zakat itu wajib, maka amru bilazimihi, maka perintah terhadap hal yang menjadi kelazimannya agar zakat itu bisa terjadi, enak sing nyatet, maka nyatet zakat itu juga wajib, sehingga profesi pencatat zakat itu ada. Nek zaman dulu itu dipegang oleh negara, nek di kita
dikembalikan kepada masyarakat. Makanya ada Basnas yang punya negara, kemudian ada LAS yang punyanya masyarakat. Kemudian jika seorang sholat diperintahkan sholat, maka dia juga wajib diperintahkan untuk menjaga kebersihan pakaiannya. Jadi sholat itu dengan pakaian yang bersih, gak disebutkan kaos atau hem, maka bisa kaos bisa hem gitu kan. Neng memang kalau kita ngomongkan amrih saini baju-baju yang kita anggap terbaik kan ngoten. Terus nganggo kaos partai burine teruskan coblos kurang tepat ya. Nah, mulai kaos-kaos joger nih kok tulisannya cili-cili ngritik bianget ya kan. Mane kula nanti dijak ten pabrik menika sak pirang-pirang kula milih sitok ya gah gitu. Karena ya itu tadi enggak terlalu berfaedah secara fikih. Maka ketika kemudian kita sholat diperintahkan untuk menggunakan pakaian yang menutup aurat, ya sudah itu dulu batasannya. Kok kemudian ada kiai pakai kaos, ya jangan diusir ngarep sholat. Kemudian akhirnya kapok sholat malah dosa jariah kita itu. Oke. Terus enten mulai bar niku nggih wonge nggih padha niku. Enek wong ngetoke HP terus diusir ngomongin masjid ra dolanan HP. Lah kan tinggal sing dibuka apa. Kayak kados kula bar sholat sunah kan kula ngecek. Enten mulai kajian apa mboten ten pundi apa ya terus kleru ngoten niku. Kecuali nek memang sing didelok niku bocah iki ning masjid malah delok gambar sing ora-ora lah. Monggo nek niku diusir mboten napa. Tapi nek asal wong buka HP diusir itu kan pripun iki. Ampun itu. Nggih. Kemudian ketika diperintahkan haji maka otomatis diperintahkan juga untuk melaksanakan perjalanannya seperti mendapatkan paspor, visa, sehingga dapat paspor dan visa itu wajib. Sehingga nanti dalam bab hukum haji ya toh, pemerintah melalui Kementerian Agama kan melarang haji-haji yang tidak resmi karena nanti akan menyebabkan masalah di sana dan banyak cerita yang sudah saya dengar. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaidah yang ketiga, al-aslu fin nahyi at-tahrim. Jadi ketika dalam ayat dan hadis itu adalah larangan, maka di situ hukum asalnya haram kecuali ada pengkhususannya. Contohnya ketika dikatakan wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Jangan kamu dekati zina karena itu adalah sebuah jalan yang keji dan jalan yang buruk. Maka deket tok enggak boleh, apalagi zinanya. Berarti deket tok haram. Berarti nek misal jenengan dipamini putrane, "Pak, aku meh dolan ning ndi ngene pacarku." Madhep, lha iki nyedaki zina iki. Ra itu dosa. Loh kan aku lagi pacaran, urung berzina. Mau ayatnya rakyat nyedai kok malah kene kan nyedai. Lah terus yang bener pripun? Ya seterke Pak Erono tak lamarke. Ngoten. Oh aku jek sekolah Pak. Nek kowe rumani ya rasah sok ben wae. Aku salah digondol wong liya. Aku tak goleke njalukku sing piye speke kan ngoten. Wong tuwa kudu kendel itu lho, ora mau Jadi ampun kalah-kalah putra. Bocah sakniki niku informasi yang masuk niku keh banget. Instagram, TikTok, Facebook, YouTube. Sedangkan jenengan ketemune wong kanca ning sawah, ketemune kanca ning masjid gitu kan. Maka jenengan juga harus mengupgrade kata-kata, mengupgrade informasi agar sama anak-anak ngoten niku mboten kalah nek dijak ngomong. Nggih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka ketika dilarang minum-minuman khamr dan enggak ada pengkhususannya, maka mutlak haram. Makanya ketika ditanya, "Tat, aku munggah gunung, awakku kademen." Entuk ora ngombe bir, sik aku teko. Kowe wis tekan gunung kademen, kok kowe iso ngombe bir? Berarti kan ket awal wis niat pengen ngombe bir, ya toh? Berarti ya kowe wis sengaja kowe ora kena kowe. Lah terus piye wong awak kademen ya ngombe banyu panas disumet yo ngumuk kaya uyumen ya anget ku. Awete ra suwe jahe kowe kemah-kemahan leken oleh awet gitu. Artinya ketika kita mau mencari solusi atas sebuah pertanyaan permasalahan, sebenarnya ada solusi halal. Mau otak seseorang itu sudah dipenuhi barang haram itu. Jadi tekok seolah-olah dari kondisi darurat, lalu kemudian dia ngomong minum iki. Lho wong wis gowo. Napa wenten? Lah terus kondisi darurat yang membolehkan atau pengecualian yang membolehkan napa? Darurat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Famanil turra ghairu bagin wala atin." Sapa wong sing berada dalam kondisi darurat dan dia juga jane ya ora gelem. Nek ora gelem berarti mboten sangu. Nek wis ketawal sangu berarti wis niat berarti gelem, berarti niku wis golek penyakit gitu loh. Maka ketika jenengan ora sangu kaya ngoten niku, delalah tangan kademen ketemu wong ten mriku banyu ya banyu putih ngeten iki mboten enten, pomo enten banyu met genine ya ora enek. Lewat pendaki gunung sing Sulaya niku terus ngomong ki lho, mare anget, monggo nek ajeng juyuk nek emang tenan darurat.
ning mboten sah kata-kata. Tapi nek wis sangu, nah sing sangu juga aku kancamu padha wae gitu kan. Atau misal jenengan tersesat di Gunung Mele. Kerep contohnya gunung Mele. Terus panganan pun telas. Wabeh telas. Ini kancane yo ora enek. Arep ngrikiti wit pinus yo untune ra enek gitu kan. Arep ngemah-ngemah kembang pinus ngoten niku wis ora kuat gitu kan. Mangan godhong-godhongan wedi nek keracunan gitu kan. Akhirnya dilalah kesandung batang babi. Wis batang babi haram 2 kali toh. Maka dalam kondisi darurat itu antara hidup dan mati. Nek ramangan kok mati. Maka silakan jenengan cuil sithik wae. Untuk kemudian bisa ditelan supaya jenengan bisa melanjutkan perjalanan. Kok kemudian dalam jalan itu kita nggak punya bayangan kita bakal muter-muter pirang dino ning mriki. Jenengan cuil jenengan sangu entuk. Tapi mungkin nek pas mlampah jenengan pun ketemu piyai nggawa Indomie sak kerdus, jenengan jalur apa jenengan tuku entuk niku sing jenengan gawa ndang digua. Ora terus nggawa mulih dadekke oleh-oleh. Nggih, artinya darurat itu ngoten niku. Nah niki mungkin nek dikiaskan dalam bab riba itu haram mutlak. Karena larangan riba itu mutlak. Kok darurat? Darurat niku napa? Misal jenengan gadah putra sakit keras atau malah garwa sakit keras mlebu rumah sakit, ra dedit, BPJS ora duwe, asuransi macam-macam ora ono. Jaluk tulung sapa-sapa ora enek sing gelem wangi, akhirnya sekali-kali enek bang cekek melek bang melecet gitu kan. Ngutangi nganggo riba. Monggo, enggak apa-apa. Untuk menyelamatkan yang meninggal yang sakit keras tadi. Dengan catatan sesuai kebutuhan. TKI rumah sakit piro Mbak biayane iki bojoku sing loro iki. Anu Pak gangsal 12 juta. Nah, monggo boleh utangan riba 15 juta silakan. Tapi nek kemudian wah, mumpung enek sing ngutangi 150 juta sisan Mas, tak nggo tuku motor anyar itu. Nah, itu sing motor anyar kuwi ra itu. Lah motor anyar kan darurat, boten sinten sing sindikan. Bae jenengan biyen ra tau numpak motor ya mboten enten sing tiba-tiba mati ilmu perkara numpak motor gitu. Artinya ketika kita kemudian berpendapat darurat, maka pastikan di situ ada kehidupan dan kematian yang terancam. Nah, ada kehidupan yang terancam yang menuju kematian. Jadi enggak cuman nganggo rumus darurat. Aku kudu kredit motor riba, nek ora darurat. Nah apa darurat aku dino-dino aku ngantor ngebis. Emang nek ngebis mati, ngebis cepake. Sampai ten Solo niku bis Solo niku dianggarkan setahun niku 80 miliar. Niku setahun niku pendapatannya sing do numpak niku namung sekitar 11 atau 12 miliar. Jadi pemerintah jek rugi. Mergone jenengan mboten numpak, padahal numpake murah gitu. Gara-gara do pilih kredit riba niku. Nggih. Terus TKI alasane darurat. Mungkin nek ketemu sing rada kaji sithik alasane ustaze nglarang tok ora gelem ngutangi. Enten mawon alasane. Nggih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk contohnya adalah larangan berbohong untuk menunjukkan bahwa berbohong adalah haram kecuali dengan suatu situasi yang ditentukan. Berbohong dalam Islam itu boleh hanya pada 3 tempat. 1, pada saat perang. Misal jenengan melu jihad terus dikok pasukan musuh, pasukan meneh piro? 1 juta. Padahal wong 1000, ngoten napa-napa niku. Nah, kemudian yang kedua, ketika mendamaikan 2 orang yang bermusuhan, kakak adik padu gitu kan. Terus ora gelem ngomong neng-nengan, terus 30 tahun neng-nengan gitu kan. Padahal omahe sebelahan. Nah, jenengan mipir dengan Mas Bro, adikmu kae lho, angger tak parani mesti cerita kowe. Oh iya, ora ngandel. Tes piye? Kowe lak ngene, kowe lak ngono to. Ini sing ngerti ini lah ya adikmu to. Nah, padahal jane wong iki nggih ngerti mungkin cerita saking wong liya. Nah, wah bener. Terus tenggene adike nggih ngendikan sing sami. Akhirnya adik kali Mas iki bisa damai itu boleh. Kemudian yang ketiga, mendamaikan suami istri yang bertikai dengan kasus yang mirip dengan yang kedua tadi. Jadi boleh. Selain itu enggak boleh. Dodolan hapus-hapus enggak boleh. Ngapusi bojone ra entuk, ngapusi anake ra entuk, ngapusi putune nangis, wis nangis kalau kodoke mlayu ra entuk, ora nek kodok gitu kan. Oh, main tengah kutho kodok kok ngendi gitu kan. Hal-hal kayak gitu enggak boleh gitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian larangan mencuri mutlak, enggak boleh tanpa ada pengecualian. Makanya nanti kalau ada orang yang beralasan ini kan tak korupsi, ini kan tak sebarkan kepada kaum muslimin yang duafa, tak infakkan ke masjid-masjid, itu mboten angsal. Jadi dalam Islam ini mboten enten Robin Hood. Nah, artinya kalau mau bersedekah kata Nabi SAW, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik dan hanya mau menerima semua amal dari sumber yang baik. Jadi mboten enten Robin Hood dalam Islam. Nah, itu kaidah yang berikutnya. Kemudian kaidah selanjutnya disebutkan bahwasanya an-nahyu an sayyin nahyu an jamil asbab.
larangan atas sesuatu, maka semua sebab untuk terjadinya sesuatu itu nggih haram. Makanya kemudian dicontohkan adalah orang yang kemudian membuat homer. Ketika kita ngerti orang itu membuat homer, maka kita menjual bahan-bahan baku untuk jadi homer nggak boleh. Ngapunten, misal tetangga kita yang produksi homer, terus kita duwe apel, deh aku njaluk apelnya 2 ton. Biasanya nek didol ning pasar paling 10-20 kilo, kok iki njaluk enek wong njaluk 2 ton. Tekok lah gitu. Nggo apa gitu? Nggo gawe ciu, enggak boleh dengan Latin. Lah eman-eman 2 ton gitu. Nah, maka triknya sebenarnya jenengan ora usah kok kayak takok. Kalau jenengan ora ngerti malah ora apa-apa. 2 ton yo siap gitu kan. Boleh jenengan ladeni nek jenengan ora ngerti. Ning nek nanti ada yang ngandani, jenengan yo kudu nampa. Kowe kok ngladeni kae 2 ton. Kok kae nggawe ciwon. Mbah aku ora krungu. Enggak boleh. Makanya dalam kasus pasar kelitikan, jenengan enggak boleh menuduh barang yang dijual di sana barang malingan sampai jenengan delok malinge ngedol barang niku ten mriku. Dan kalaupun itu jenengan delok bentuknya helm, maka enggak semua helm barang malingan. Dong boten. Jadi namanya tetap kelitikan, padahal biasanya kita ngarani pasar maling. Berarti kita sudah memfitnah bakul-bakuli. Walaupun tenan-tenan, wong kula nate ngobrol kalih napa niku bengkel niku. Ning klitikan iki tenan kok barang malingan kok. Kok kowe ngerti, kok kowe nonton malinge nggih mboten. Ning aneh ngeten kok. Sakniki motor paling anyar dhewe wae lho. Ning toko-toko onderdil ki rung enek onderdile. Ning kono wis enek kok. Kuwi nek ra mbelehi apa sing arep dicekuti leasing iki kan ra iso. Itu kan pendapatmu toh gitu. Nggih. Ning sampean enggak delok to malinge to. Nggih, ya wis. Nek ora delok ora usah ditutupke sampai semono karena itu fitnah. Makanya tadi di depan saya bilang jangan sampai akidah kita wis lurus tapi kemudian urusan ngoten niku kita mboten lulus gitu loh, repot. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, contoh yang ketiga ini sering banget nih kamu-kamu. Ketika Allah larangkan atau melarang berjudi, maka memfasilitasi berjudi itu ya haram. Dadi nek jenengan ajeng duwe gawe, terus nyepake uga rampe dienggo wong main iku nggih dosa. Muga-muga pun mboten enten nggih ten. Artinya, ketika itu masih ada, jangan pernah jenengan punya pendapat kan sing main dhewe dudu aku. Nah, enggak boleh. Maka kaidah tadi an-nahyu an sai nahyu an jami asbab, haramnya sesuatu itu juga haramnya sebab menuju ke sana. Maka orang-orang yang memfasilitasi penjudi pas gen acara nikahan ngoten niku goleke meja, goleke malah dipakani sampai penjudi-penjudi kuwi melu aku wis kowe rasa main nonton tok ya ora apa-apa wong tego mesti teko panganan komplit wedang ya sak pirang-pirang turah-turah warek-warek najan kowe ra main nanti duit ra apa-apa. Nah, maka itu tidak diperbolehkan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan bahwasanya kaidah berikutnya an-nahyu an sayyin amrun bididdihi. Ketika ada satu larangan, maka haram melakukan larangan itu, ning ada perintah di balik perbuatan yang sebaliknya. Ketika ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan harta saudaramu dengan cara yang batil. Berarti kita boleh memakan harta saudara kita dengan cara yang enggak batil. Dan disebutkan dalam tutupnya ayat niku napa illa antakuna tijaratan bainakum antaradhim minkum. Carane kalau jenengan ngersake bondone piyai sanes, tetangga senengan, saudara jenengan, maka fasilitasnya, metodenya, caranya adalah dengan jual beli. Dan jual beli pun juga dengan ridho. Sehingga kalau enggak pakai itu, mau pengen ngerayah, pengen jiko, pengen napa istilahnya nyuil dan tidak melalui mekanisme jual beli atau meminta kehalalannya, maka itu berarti haram. Sehingga contoh kasusnya adalah ketika Allah melarang mencuri, berarti di situ ada perintah untuk menjaga hak orang lain. Jadi nek misal tetangga kita punya motor, delalah motor ini kuncinya keri ten mriku. Kan larangannya mencuri. Jenengan insya Allah enggak nyuri. Nek jenengan ngerti nek iki kunci rata jiko, rata aman ki, iso wae motor iku dijikuk maling liya kan ngoten to. Nah, itu ada orang dua model. Model pertama orang yang mengatakan timbang dimaling wong liya mending aku sing maling. Niki kleru. Nah, model yang kedua adalah yang seperti di dalam tulisan saya tadi ini, yaitu orang yang memahami bahwasanya nek jiko kuwi haram, maka ketika aku membantu agar benda ini tidak dijiko, maka aku entuk pahala. Kuncine tak jiko, tak keke sing duwe. Kula nuwun niki kunci jenengan keton ten Jawi. Itulah dapat pahala.
Ketika maling itu dosane gede, maka menyelamatkan benda orang lain dari kemalingan pahalane gede. Termasuk ketika jenengan ngerti zina niku dosane gede, kok enek cah nom-nom do ning petengan mriko jenengan meneng mawon, padahal jenengan niku termasuk wong sing dituwokke ten kampung. Nah, niku nggih berarti dosa. Nek jenengan milikke, akhirnya mereka lunga, insyaallah jenengan dapat pahala gede. Mengatakan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga contoh yang kedua nih yaitu ketika ada larangan berzina, maka menjaga kesucian itu termasuk perbuatan yang baik. Nah, jadi mencegah orang lain dari berbuat zina. Kemudian kaidah berikutnya, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Suatu hal yang wajib kalau enggak dikerjakan ugur rampenya, maka ugur rampe ini hukumnya menjadi wajib. Nah, contohnya disebutkan yang pertama yaitu ketika mendirikan sholat itu wajib, maka orang yang sholat harus wajib belajar tata cara sholat. Pramila ketika dikatakan tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin, menuntut ilmu itu wajib buat laki-laki dan perempuan Islam, maka di sini sebenarnya bukan semua ilmu, tapi sesuai kebutuhan. Ketika panjenengan adalah bakul, maka belajarlah ilmu tentang muamalah Islam. Ketika jenengan adalah pejabat, maka belajarlah bagaimana menjadi pejabat yang baik dalam Islam. Ketika putra jenengan mau jenengan nikahkan, maka pastikan putra jenengan, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, sudah paham fikih nikah. Ketika mereka kemudian punya anak, maka sampaikan kepada mereka, nek kowe kudu ngerti bagaimana parenting Islami. Nah, ketika hidup itu didesain seperti itu enak. Ampun mau ngetut ke ilat mawon, saiki wis mangan sate pitik, sesuk sate wedhus, sesuk sate sapi, sesuk sate jaran, nganti tekan ujung gunung digoleki, ngarep mangan igo nganti tekan Tawang Mangu dituruti, golek sate nganti tekan Magetan ya dilakoni gitu kan. Giliran soal hidup, kenapa enggak kita desain seperti itu? Makanya yang wajib niku sesuai kebutuhan. Jenengan butuhin apa? Oh, kita semua sholat, makanya ketika diusulkan fikih sholat disampaikan bagus, sehingga tersampaikan. Soal mungkin jenengan enten sing aku pokoknya ngono kuwi wae. Nah, monggo itu kan hak panjenengan, tapi paling enggak sudah ada kondisi di mana panjenengan belajar, sudah ada yang mengajarkan dan sudah gugur kewajiban. Kemudian contoh yang kedua, mencari nafkah untuk menafkahi keluarga niku wajib. Maka bekerja atau mencari sumber pendapatan yang halal juga menjadi wajib. Makanya tadi saya rincikan, ketika jenengan pejabat, berarti kan nanti ujungnya untuk gaji. Nah, piye carane gaji niki gen halal? Piye carane sing go mulih iki halal? Gak semua yang digawa mulih walaupun bentuknya duit itu jadi halal. Nabi SAW mengatakan apa, dan pernah saya singgung tentang niki, hadiyatul umal hululun. Hadiahnya orang yang bekerja niku untuk gaji, di luar gaji dan tidak resmi, itu disebut hulul, harta haram. Walaupun bentuknya duit, walaupun bentuknya parcel, walaupun bentuknya tiket pesawat, boten daging babi niku haram. Pramila jenengan sing dadi lurah, dadi RT, dadi camat, nek memang wis tumpuk gaji, kok enek sing ngekeki salam tempel bawah meja, bawah tangan, bawah nopo mawon gitu kan, dan itu enggak resmi, maka itu haram, enggak boleh diterima. Clear. Kalau semua pejabat ngerti niki enak, ra bakalan go mulih, termasuk bojone nek ngerti, maka istri yang solihah akan mengatakan, nahnu nasbiru alal ju' wa la nasbiru alan nar. Kami wanita-wanita muslimah, orang-orang yang beriman, iso sabar sama lu ini, orang iso sabar sama geni neraka. Makanya suami kalau bawa duit sing di luar gaji akan bertanya, iki duit sapa entuk kok ngendi? Oh, iki sing ngekeki si fulan. Lah mergo apa? Enggak apa-apa ditanya, jenengan enggak usah marah. Ora usah komen takok. Padahal maksudnya kan biar ku angfusakum wa ahlikum nar, agar kemudian suami dan istri ini selamat dan masuk surga bareng-bareng. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaidah berikutnya yaitu al-wasailu laha ahkamu al-maqasid. Sarana mendapatkan hukum berdasarkan tujuan. Nah, contohnya adalah seorang yang menggunakan kendaraan untuk pergi ke masjid sholat, maka perjalanan itu menjadi perbuatan yang baik karena tujuannya adalah ibadah. Jadi sarananya itu dihukumi sesuai tujuannya. Meh ning ndi numpak motor nang masjid. Oh, berarti lek numpak motor insyaallah itu ganjaran. Makanya nanti dalam fikih salat bab safar, di situ nanti dikatakan safar yang boleh dijamak dan dikosor adalah safar yang tidak dalam rangka bermaksiat. Wih, emang yang dileh, bro, arep ning anu Magetan. Wah, berarti wis mlebu safar. Yo no waduh kok. So dijamak berarti jamak iso, kosor yo entuk, jamak kosor yo kena. Lah kene Magetan ngomong, ngapeli gendaanku, gak boleh.
gak boleh. Atau arep marani kanca pemain ning kono arep main, kami sudah berjanji berkumpul para pejudi-pejudi sak Jawa pengen ngumpul ning kono keplekan, gak boleh. Wis saiki ora main. Anu lomba doro ning nganggo duit ya main juga akhirnya. Kan lomba doro niku kan adoh-adoh to biaya saking putih-putih. Gantangan ugi mengaten, gantangan nganggo duit, mboten ansap. Atau aku pengen ngicipi ning anu arep Tuban, kok ning kono ngomongin tua enak, enggak boleh. Maka kalau jangan tetap nekat melakukan itu, perjalanannya penuh dosa, dan kemudian dalam perjalanan itu enggak boleh jamak, enggak boleh kosong. Enggak boleh. Nah, clear ya? Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh yang kedua, jika seorang menggunakan uang hasil curian untuk berdonasi, meskipun niatnya baik, maka sarana yang digunakan itu haram, maka amalnya pun tidak diterima. Tadi sudah saya singgung. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Jadi kalau kemudian jenengan ajeng infak, sedekah, haji, umroh, pastikan duitnya halal. Pramila orang-orang yang haji nanti akan ada malaikat yang menyeru labbaik wa sa'daik, labbaik, selamat datang dan kegembiraan atas kedatanganmu. Ketika orang-orang yang haji ini mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulk dan seterusnya. Maka malaikat akan mengatakan labbaik wa sa'daik, selamat datang dan penuh kegembiraan menyambut kedatanganmu. Tapi begitu kemudian ada yang datang, seorang koruptor, duit duit kotor, duit haram, duit hasil selitutan dengan penegak hukum sehingga dia duit okeh sama masyarakat yang kepong sugih, dia mengatakan haji, maka ketika dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik, maka dari langit mengatakan la labbaik wala sa'daik, ra labaikan wis ora. Keberadaanmu di sini cuma motori tanah haram. Walaupun nanti bab keabsahan hajinya, sebagian ulama berpendapat hajinya tetap sah. Ning syaratnya duitnya harus dikembalikan. Jadi tobatnya orang yang nyolong korupsi itu gak main-main, harus mengembalikan. Apa sih nek korupsi tinggu main tek, bingung lagi balik gitu. Nah, maka jangan sampai gitu. Artinya jangan ketika punya putrane dinas jadi PNS, lagi setahun kok ngerti-ngerti wis iso ngene iso ngono, mentang ngerti Pak. Eman-eman mungkin nek mboten kepanggih jenengan ten surga. Mentang ngerti, Dik iki kok ngendi duwite. Anu Pak, kula pas tanda tangan proyek niku kula dikek 10% ki penyedia proyek. Nah, itu dosa, ra kena. Mang sampaikan. Dan orang-orang kayak gitu longkok. Rata-rata ya pengennya nek bar tanda tangan ku ya entuk gitu. Dan memang akhirnya bahasanya tanda tanganku payu lho gitu. Ngoten niku. Timbang kowe tanda tanganmu ra payu. Ra payu tapi kan ngoten niku ya mboten kena. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaidah selanjutnya bahwasanya dikatakan la istihada ma'an nususi qati'ah. Sudah enggak ada istihad pada dalil yang jelas. Ketika babi itu jelas haram, wis ora ana istihad. Enggak ada istihad, barangkali boleh halal, enggak ada. Adanya pengecualian yaitu ketika darurat tadi. Tapi kalau kemudian daruratnya sudah enggak ada, ya hilang sudah kembali ke hukum asalnya yaitu haram, enggak ada istihad. Makanya contoh yang saya sebutkan di sini yaitu dalam perintah mendirikan sholat, maka tidak ada istihad yang boleh mengubah jumlah rakaat. Jadi karena kita ini laki-laki kuat-kuat sekaligus ben latihan barangkali diceluk maka jihad, maka sholat subuh kita putuskan nggih, kita sepakat nggih ya orang-orang mau 2 rakaat tapi 35 rakaat. Nggih. Enggak boleh. Ketika nasnya sudah jelas selesai. Makanya ketika Nabi sudah mencontohkan sing jenenge sujud niku nemplekke 7 anggota badan, ya udah itu. Orang usah dadak salto, malah enten cilik-cilik salto jempale ngoten niku opo kan. Terus enten melih kula wau ningali ten India niku sujude niku mboten nganti glosor ngoten, dadi dhek niku sujud iki yo bungkuk ngoten tapi didekek ngeten tok tapi ora tekan ngoten niku. Ngene tok. Aten iki iki opo ya. Kurang gawean. Dan niku nek dilakoni sampai puluhan tahun kan sia-sia. Makanya di sini dikatakan tidak ada istihad untuk yang nasnya sudah jelas. Termasuk dalam larangan makan babi. Meskipun ada orang yang mencoba mencari alasan membolehkannya dalam satu kondisi, maka nas yang tegas tetap berlaku bahwasanya babi itu haram. Haram kan dagingnya, iki kan ora dagingnya, iki kan napa lemake, kolagene, mung kulite, mung kulune. Jadi ketika kontaknya babi ini wabeh Pak, sak wulu-wulune niku haram. Makanya nanti ada kuas-kuas kue niku ada kuas niku sing apik niku nek digawe saka wulu babi. Hati-hati. Jadi jenengan kedah persan termasuk tas-tas. Jadi jenengan nek gadah rencang ke luar negeri, aku titip tukono tas merek iki. Niku jenengan kudu mempelajari
pola kulit babi niku pripun. Nek mboten ngeten niku titike 3 ngeten iki. Nah niku nek sing ditukokke ngoten niku, niku berarti ra entuk jimbu. Terus sepatu-sepatu merek tertentu kados apa Mas Danang, merek Tiger niku. Tiger apa Tiger niku? Kanggo Tiger. Napa? Onitsuka Tiger ya. Itu juga sebagian pakai kulit babi. Nah, jadi ketika emang itu kulit babi nggak boleh sama sekali. Bahkan ini darurat apane sepatu liane yo iso. Darurat itu jenengan nek begitu sepatune iku dicopot jenengan mati lah darurat. Tapi kan mboten enten wong ngoten niku to. Dicopot aja iso guyu-guyu ganti sepatu liya ijo eneng gitu kan. Maka itu jelas haram. Nah nek haram, nanti ada kaidah lain, barang haram nggak boleh diperjualbelikan. Berarti terus piye sepatu wis budget itu ya diopong buah gitu kan. Ngoten. Oke. Kemudian dalam kaidah yang lain dikatakan lagi majaza bi udrin batala bi zawalihi. Apa yang dibolehkan karena udur maka menjadi batal jika udurnya hilang. Tadi yang saya contohkan, darurat ki renek panganan, enake bangkai babi, monggo silakan didahar. Tapi begitu kemudian sudah datang temannya bawa makanan, itu tadi buang. Kembali lagi hukumnya kepada haram. Jangan kemudian ditutup nah ternyata enak gitu kan. Makanya ada teman saya itu cerita zaman biyen ngomongnya pernah makan daging babi. Nah, kula ya terus penasaran itu. Saya aku teko babi karo sapi. Nek menurutmu sing wis tau makan, enak ndi gitu. Dia mengatakan enak babi. Dan ini kemudian kalau kita kembali kepada Quran surat Al-Mulk, benar-benar Allah mengatakan bahwasanya Allah menciptakan khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Allah tuh pengen ngerti mana di antara kita yang tulus imannya, yang benar-benar teguh imannya, senajan dikandake daging babi ki luwih enak timbang sapi, tetep pegah mangan babi. Bahkan daging babi niku regane luwih murah. Daging sapi 150.000, daging babi 30.000 entuk, Pak. Kok ngerti Mas, kok tau tuku boten. Ngerti enggak kudu nglakoni kan gitu. Maka tidak berubah hukumnya kalau tidak ada kedaruratan. Begitu daruratnya hilang, kembali lagi hukumnya kepada asalnya. Ngoten nggih. Kemudian kaidah berikutnya dikatakan al yaqinu la yuzalu bisa. Bahwasanya keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Nah, contohnya adalah jika seorang yakin bahwa dia telah wudu, lalu dia ragu apakah dia sudah batal apa enggak, maka wudu yang telah ia lakukan tetap dianggap sah karena asalnya adalah yakin. Jadi, misalnya kita tadi sholat, jenengan mesti yakin kabeh nek tadi wudu kan. Gitu. Terus pertanyaannya, iki mau aku ning ngene ngentot ora yo? Misalnya ini antara maghrib kali isya gitu kan. Berarti kan rajin sholat isya. Jenengan ragu, iki mau aku ngentot ora yo? Nah, pertanyaannya, jenengan mlebet mriki wau bar salat napa king dalan lagi mlebu mriki? Nek jawabannya adalah bar salat maghrib jenengan ten mriki dan belum keluar, maka hakul yakin berarti jenengan bar salat berarti mesti wis wudu gitu kan. Sehingga jenengan hilangkan keraguan nek wis batal. Tapi nek jenengan dari luar, artinya salatnya maghrib mboten ten mriki, mungkin ten dalan, mungkin ten pundi, lah maka hukum asalnya kembali nek jenengan dereng wudu. Paham? Nah niku nek keraguannya model ngoten. Tapi nek keraguannya modelnya adalah aku ngentut apa ora, maka cara menghilangkan keraguan itu pastikan ada suara yang jenengan dengar atau bau yang jenengan cium. Nek loro-lorone ora enek, maka kembali pada hukum asalnya nek jenengan boten ngentut. Nah nek posisi sebelum ngentut jenengan pun wudu, berarti hukum asalnya jenengan pun wudu, berarti tesih suci ngoten. Kok lagi ora krungu suarane. Nek ambune kecing ya wis ngentut. Nek baru wudu kok cek kecing berarti koncone. Nah, kemudian kaidah berikutnya al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan itu bisa mendatangkan kemudahan. Dalilnya yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu. Contoh kasusnya adalah seorang yang sakit diperbolehkan tayamum atau menjamak sholat ketika kesulitan berwudu atau menjalankan sholat tepat waktunya, atau dalam safar diperbolehkan melakukan qashar. Jadi ketika ada kondisi yang menyulitkan, dia bisa mencari kemudahannya. Kemudahannya pripun? Oh itu untuk qashar, untuk jamak gitu, jamak. Ada yang mau nanya? Monggo Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sering itu kasus-kasus alif ya. Jadi pokoknya di dalam pas melampah dan pinggir ratusan itu enak seduk kan di seduk padahal gak wong liya
Padahal seharga Jibril itu kan sedikit. Itu kan kadang-kadang kita itu sering kan. Itu hukumnya bagaimana? Ya, nah itu jelas milik orang lain, berarti itu jelas kembali kepada hukum mengambil hak orang lain, berarti itu jelas nyuri gitu. Dan kalau misalnya pohonnya itu kan ada di jalan itu gimana? Nah, kalau bab pohonnya ada di jalan, ketika pokoknya itu adalah di rumah orang, ya berarti itu punya orang itu. Gitu. Harusnya sebenarnya orang itu memasukkan ke dalam, berarti itu cara wongi apa ngetes iman kita gitu. Nah, saya tetap meyakini itu punya orang itu dan kita nggak boleh ngambil. Jadi bukan milik orang, bukan milik masyarakat umum boten gitu. Lagi gobrokan kalau itu jelas pohonnya ada yang punya, ya kembali ke yang punya. Gitu. Makanya dengan nate mireng kisah bapaknya Imam As-Syafi'i sehingga akhirnya melahirkan seorang yang soleh. Imam As-Syafi'i itu bapaknya itu mau nemu gobrokan apel keliten kali. Dijikuk dipangan, begitu dipangan ibune sapa ya ditutke. Begitu akhirnya ketemu kebone, dijaluk ikhlasnya ora gelem sing di kebon. Kowe tak ikhlaske nek kowe kerja ning kene 7 tahun ora tak gaji. Wong apel siji sing regane ra sepiro. Tapi karena emang dia niat pengen mencari ikhlasnya, nah kita ya terus ngono tak tukoke sekilo tak joli. Dia tetap nglakoni niku kerja 7 tahun. Bareng 7 tahun rampung dipamiti, dhek ngomong sing duwe kebon niku, "Anu Mas, anakku ra lilo nek kowe mung bayar 7 tahun, kok nambah 7 tahun neh." 14 tahun Pak Tuku. Akhirnya begitu kemudian dilakoni 14 tahun gitu kan. Pamit gitu kan. Anu Mas, aku ra lilo meneh iki nek kowe ra nikahi anakku. Ning anakku ki uta, budeg, bisu. Niku nek wong lanang niki wis diengko-engko 14 tahun sik kon koyo ngono akhirnya ya wis lah daripada kok dituntut ning akhirat. Bareng pun rampung nikah mlebu ten kamar, lho kok ternyata ora budeg ning ayu, ora uta ning motone apike eram gitu kan. Ora bisu iso ngomong suarane apike eram ya mlayu niku wong jujur niku mlayu. Nek cara wong mriki ya gas. Nah akhirnya ya singkat cerita lahirlah itu tadi seorang ulama yang kemudian luar biasa. Yang buatan keliru kisahnya buatan itu. Sehingga dalam hal ini saya secara pribadi tetap berpendapat atau meyakini pendapat bahwasanya pohon yang keluar ke jalan itu tetap bukan milik orang umum tapi milik yang punya pohon. Kudune sing di pohon itu dilebokke. Jangan kemudian ngawe-awe wong liya. Atau alangkah indahnya nek dengan konten iku witin dengan nganti tendalan ditulisi Pak ning pager niku yang di luar pagar silakan disegrek. Itu langkung saya. Jadi sedekah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaidah berikutnya idza dzaqal amru ittasa. Kita mulai kang ajeng tanglet. Nggih monggo. Wudu di kala musim hujan. Nggih. 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 Keceplosan Banyu dalan. Nggih. Kira-kira gimana wujud kita? Ya, baik. Maka air kembali kepada hukum asalnya. Hukum asal air hujan napa? Suci. Nah, kemudian kena tanah, hukum tanah napa? Suci. Tanah niku suci hukum asalnya. Sampai jenengan bisa membuktikan ada najis yang kena. Jadi misal jenengan ajeng napa niku salat Id, niku nek jenengan ajeng memastikan kesuciane lapangan niku dihubungi wae. Nek memang enten telek wong, gampang wae telek wong, nek telek kebo mboten najis, telek wong gitu kan. Nah niku mang jikuk telek emang guyang tempat di mana ada telek itu selesai. Nek tak guyang kabeh itu ora entuk gitu kan. Tapi kan buang-buang air sebanyak itu. Maka kembali ke pertanyaan beliau Pak Rahmat tadi, maka air hujan suci, hukum tanah suci. Kok kemudian tanah ini enggak ada najis yang ada di sekitar air yang mengenang itu, maka hukum asalnya suci. Tapi saringku reget, sikilku reget ya, maka dibisui kakinya aja. Bukan kemudian wudu lagi. Nah, ning kok kemudian tenan niku enten joglangan pas jenengan ngidak mriku ternyata ngapunten enten telek wong ngampul mriku. Najis lah kena kaki kita. Pertanyaane, wudu lagi atau boten? Wudu lagi napa boten Mas Danang? Nah, jawabannya boten. Jadi cuma dihilangkan najisnya tok. Dalilnya apa? Zaman dulu Nabi SAW niku sholat niku kan buat ngangge karpet tapi ngangge lemah ngoten to. Nah, maka kaum muslimin banyak yang sholat ngangge sendal termasuk Nabi SAW. Nah, Nabi pas sholat niku ngangge sendal, kemudian diingatkan sama malaikat Jibril,
nek di sendalnya itu enten najis. Jadi nek kita sebelum masuk masjid wudu sih, nek zaman dulu niku orang udah wudu di rumah karena nek masjid udah ada tempat wudu, maka begitu sudah wudu di rumah, sak durunge mlebu masjid kan yang di sendal niku sendalnya digosokke ping 3 sik terjogo. Dengan syarat niku masjidnya pasir nggih, masjidnya ngeten iki mboten angsal. Nah, maka ternyata belum bersih. Maka malaikat Jibril mengingatkan kalau sendal Nabi itu masih ada najisnya. Maka kemudian Nabi dalam posisi sholat sendalnya dicopot. Jadi dicopot. Jadi misal ini nanti gitu, sendalnya dicopot, sebelahnya dicopot terus balik-balik ini sholat. Dan sholatnya tidak diulangi dan tidak wudu lagi. Ini menunjukkan bahwasanya ketika panjenengan dalam kasus beliau tadi pas udan, kemudian kecepretan banyu ten dalam, maka udan itu suci, dalam itu suci, berarti banyu udan sing dalam suci menjadi tidak suci ketika jenengan benar-benar menangi nemoni enten kotoran manusia itu atau kotoran anjing atau kotoran kucing, nek kotoran ayam, kotoran sapi, kotoran kambing boten. Tapi kok kemudian kena letong sapi tur niku cair banget terus tidak terus mampu banget ya bisa bersih, bukan dalam rangka untuk mengakui kalau itu najis ngoten nggih. Karena kotoran-kotoran binatang yang halal dimakan itu hakikatnya tidak najis. Mbok bilih cekap semanten, enten boleh tunggal boleh saged. Dewan, ya. Jadi mau kan mendak terus baca nembungin jinjing-jingan itu. Enggak apa-apa. Kalau ini mendak tinggi kan. Enggak apa-apa. Makanya Nabi bahasanya kan bahasa Nabi itu dalam beberapa hadis terkait dengan mengambil harta orang lain. Mumpung masih dikasih hidup, faliyastahil, mintalah kehalalan. Nek minta kehalalan berarti kan wis cukup. Makanya jenengan ngapunten yang dulu pas bae atau mboke pake tesih gesang terus dum-duman lemah kok jenengan ketutan ngene sederek emang minta halale wis dadi sertifikat. Carane piye ngomong, Dik, iki gandeng wis pengajian aku ngerti ngene iki ra kena. Aku ketoke nek rasa lagi kepunjulan semene meter. Aku njaluk halale. Lah njaluk halale piye Mas? Yo ikhlasno to nek ento. Yo ora wong kowe akeh yo wis tak bayar piro. Pokoke sampai dia oke. Karena nek misal niku gampangane setengah meter mundur nganti 20 meter, berarti kan mau 10 meter nek didadekake sertifikat kan ya ora patut banget kan gawe opo niku kan. Artinya ndak pecah sertifikat goro-goro niku kan mboten sae ngoten. Nah, mending dicocoki. Nah, cocokan itu terserah apakah kemudian hitungan, apakah kemudian kudu dadak pecah sertifikat. Kalau konteks sertifikat nah dalam konteks panjenengan tadi minta halale. Oh hati-hati, ini jawabane kula halalke nek anggere jenengan kerja ten kula 7 tahun. Repot niku. Ya ini bukan nakut-nakuti tapi ya itulah Islam gitu. Bagaimana Islam itu orang muslim itu nggak boleh menyakiti orang lain dari mulutnya, dari perbuatannya, dari pengambilan hak-hak orang lain nggak boleh. Makanya kalau tuh ngeri nek enten pejabat kok terus nganggo klambi oranye ngoten niku guyu-guyu, jenenge ngarepe nganggo haji terus piye gitu kuning akhirat iki. Gak sing dijiko orang 100 200.000 lho. 100 200 miliar ngoten niku terus piye lek arep balekke. Ya nek saged balekke alhamdulillah, nek mboten lho kan ra karu-karuan gitu akhirat nggih. Enten mulai? Nggih monggo. Wudu. Nggih. Nggih. Ya kalau memang jenengan yakin itu berarti sholat jenengan batal. Karena wudu itu harus sempurna. Jadi jenengan harus wudu lagi. Jenengan harus pastikan. Makanya dalam sunnah wudu itu kita diminta untuk melebihkan. Mungkin sampai siku, ujulnya sampai mriki. Sampai mata kaki jenengan unjulke sampai betis. Ngoten diminta untuk munjulkan agar kemudian menghilangkan keraguan-keraguan itu. Tapi nek jenengan biasa ngepaske, akhirnya nanti pas begitu kene gitu kan, sampai ulo 5 midah kadang yo iseng minggu lho, pacek putih, betisak ngoten niku to. Akhirnya was-was muncul. Nek memang itu menjadi kebiasaan dipas-paske yo, itu bener-bener memang kurang. Tapi nek jenengan termasuk yang biasa menghilangi was-was dengan dipujulke, maka ya ngomong kita berkisah emang terane berkisah gitu. Jadi bukan karena kurang ngoten lho. Jelas jenengan punya kebiasaan nek wudu niku dipujulke gitu. Terus mungkin kelong. Artinya kalau batasannya sampai mata kaki kok jenengan basuh sampai dengkul. Kemudian pas lagi sujud kok sikilmu pun bagian cedak jempol iki rada berkisah kan. Nah itu gitu. Berarti bukan karena enggak kena air tapi karena memang teranai kulitnya ngoten niku. Ngoten nggih. Ada lagi? Monggo Pak De. Perjudian. Oke. Sepeda santai. Bayar. Nggih. Judi niku, hakul yakin itu judi. Jadi semua proses yang jenengan bayar
nanti ada hadiah yang dari duit bayaran jenengan, itu judi. Nah, terus piye gen ora judi? Gen ora judi harusnya kalau pengen nggak judi harusnya itu ada donaturnya atau sponsornya. Jadi misal ten mriki enten napa konveksi napa niku setar napa. Nah, gelem ora sponsori hadiah umroh, oh gelem udah nanti sepatunya gede hadiah umroh dari konvensi Star boleh ya. Jadi orang yang registrasi walaupun dimintai duit tapi bener-bener untuk kaos dan makanan yang senilai itu sah, bener-bener duitnya buat operasional ya, bukan buat hadiah. Tapi nek wis ketot go hadiah maka itu judi. Makanya tadi saya contohkan gantangan, main doro ini kan enten pendaftaran dengan angka-angka tertentu yang nanti akan dikembalikan, nah, itu judi. Ya termasuk sepeda santai niku judi, mancing niku nggih judi gitu kan. Nah, ngoten. Nah, saiki mancing di logika wae mancing bayar 200.000 kuwi 200.000 kok kelele untuk sak pirang-pirang. Artinya kan dia mancing bukan karena golek iwake tapi golek hadiahe gitu kan. Itu judi. Termasuk dalam MLM kan ngoten juga. Mosok tuku lipstik regane 700.000 gitu kan. Sing digoleki napa? Hadiahe. Ngrekrut wong entuk bonus dan seterusnya. Cekap nggih pun jam 8. Niki boten libur ten Hulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.